Kembali lagi bersama kami di Indonesia Morning Show. Tahu dong lagu Mimpi Adalah Kunci Untuk Kita. Itu kan lagunya Laskar Pelangi Niji. Nah, siapa di antara Anda yang nggak kenal dengan yang namanya Pulau Belitung? Selain keindahan alamnya, Belitung ini juga kaya dengan hasil alam, betul? Betul sekali nih, salah satunya adalah timah. Jadi ini timah ini terbukti Belitung merupakan salah satu penyumbang produksi timah terbesar di Indonesia. Setuju, karena kekayaan tanah negeri Laskar Pelangi ini pun menjadi ladang nafkah bagi sebagian besar masyarakatnya di sana. Sebagai produsen timah utama di negeri ini, Belitung harus membayar mahal dan menanggung konsekuensi besar. Tanah tandus berhiaskan lubang-lubang bekas galian tambang menjadi bukti ganasnya pengerukan kekayaan alam. Upaya pemulihan Belitung dari kerusakan ekologis masih dijalankan pemerintah. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan bermodal kuat masih terus berlomba menuai keuntungan dari negeri Laskar Pelangi. Di balik konflik kepentingan yang terjadi, timah seolah tak bisa dipisahkan dari masyarakat Belitung. Sejak legalisasi timah tahun 1999 hingga sekarang, warga masih menggantungkan harapan pada harta karun tanah mereka. Meskipun jumlah timah terus berkurang dan harganya semakin turun, banyak penambang rakyat yang belum menyerah. Salah satunya bisa dijumpai di sekitar Kecamatan Damar, Belitung Timur. Di sisa-sisa lahan tambang konvensional ini, para penambang timah tradisional mengadu nasib. Mereka mencari kandungan timah dari gundukan pasir sisa pengerukan. Metodenya beragam, dari yang menggunakan alat sederhana hingga penambang yang hanya bermodalkan baskom dan dulang. Tak cuma kaum pria, perempuan pun tak mau ketinggalan melimbang. Salah satunya Arianti, wanita berusia 43 tahun asal Manggar, Belitung Timur. Kadang-kadang pakai ember kan, dapat timah, nanti dilimbang. Ya kadang-kadang kan dapat setengah kilo, dapat sekilo, walaupun tidak dikasih, tapi tidak berkecil hati gitu. Setiap hari Bu Ati mendulang dari pukul 10 pagi hingga sore. Jika hasil timah sedang seret, tak jarang ia harus bertahan hingga malam menjelang. Bermodal baskom dan tangan telanjang, Bu Ati menyiduk segenggam demi segenggam pasir dan batu yang berserakan di area tambang. Timah yang diharapkan mendatangkan kesejahteraan, nyatanya tak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang sih tidak cukup juga untuk anak sanggup sekolah, untuk beli beras kan. Nah, kadang-kadang tidak cukup untuk kesini beli bensin. Kadang-kadang juga tekan tidak jalan, kita pulang. Lalu kadang-kadang kita sendirian di sini Bu Ati ini gecek-gecek batu-batu. Suka duka sebagai pendulang timah sudah hatam ia rasakan. Tak jarang, tubuhnya yang semakin ringkih tak bisa menyesuaikan diri dengan dingin dan kotornya air kolong tempat ia melimbang. Iya sakit ini, tadi juga sampai bangun jam berapa itu. Sholat juga subuh, Masya Allah udah sejam berapa ini. Capek kan ngenyut tulang-tulang ini. Kalau pulang dari sini, udah dikerokin, dipicitin dari anak-anak itu semua. Kan kerem ini air pasar. Bu Ati pernah mencoba melepas harapan dari tambang timah. Semua usaha ia jalankan. Namun pada akhirnya iming-iming penghasilan melimbang selalu memanggilnya kembali ke kolong. Ya kalau bikin kue kan penghasilnya kecil gitu kan. Kalau timah kan nilainya itu bagaimana itu ya. Harganya tinggi. Tadi kan sempat 100 lebih. Udah turun sekarang 70 lebih. Nah, itulah. Kita jual kue cuman kadang-kadang 30, 20, kadang-kadang juga kalau kuenya tidak habis kan. Untuk mendapat penghasilan dari melimbang, Bu Ati melewati proses yang terbilang panjang. Setelah seharian mendulang,
Sesampainya di rumah, ia masih harus mencuci hasil tangkapannya untuk mendapatkan timah berkualitas tinggi. Ya kalau kita lihat ya, kalau di ember kayaknya banyak ya satu baskom. Setelah dicuci, dibersihkan, yang kadang-kadang ada sekilo, ada setengah kilo, kadang-kadang 7 on. Nah itu kan banyak kotorannya. Butiran timah yang tersaring lalu dikeringkan dengan cara disangrai. Proses ini merupakan rangkaian terakhir sebelum biji timah dijual ke pengepul. Jika kualitas timah yang didapatkan tinggi, biasanya dalam seminggu penghasilan Bu Ati mencapai Rp300.000. Namun tak jarang ia pulang dengan hanya mengantongi tak lebih dari Rp200.000 saja. Kalau timah kita tidak boleh tergantung sebenar-benar sama timah. Timahnya juga itu. Ke tempat lain saya tidak dikasih ngelimbang itu. Di balik kekayaan tanah Belitung, timah menorehkan cerita tersendiri bagi rakyatnya. Cerita tentang harapan dan mimpi manis tentang masa depan. Indrialita, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.